Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah memasuki gua, Andromalius melihat cahaya di sekitarnya meredup, namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedalaman gua berisi cahaya yang samar-samar terlihat. Namun asal-muasal cahaya ini bukanlah masalah yang saat ini mengganggu pikiran Andromalius. Dia ingin mengambil kembali pil internal Raja Boa Hutan. Dia menderita luka parah, sampai-sampai tanpa pil internal ini, apalagi meningkatkan kekuatannya, bahkan pemulihan total pun mustahil baginya. Inilah alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain ditipu oleh Raja Boa Hutan untuk serangan terakhirnya. Sebelum memasuki kedalaman gua, kedua sosok itu berhenti. Pada saat Andromalius melihat bahwa sosok hijau ini sebenarnya adalah kerangka dengan api di matanya, dia terkejut. Di samping kerangka hijau itu ada Yating bersinar terang. Sepertinya kebetulan sekali Yating dan pengawal suci ke-11 sama-sama memiliki 6 sayap di punggung mereka. Saat berdiri bersama, mereka mengeluarkan perasaan cocok. Namun, aura yang mengelilingi tubuh mereka tidak terlalu kuat, sehingga membuat Andromalius rileks. Dengan sekali pandang, dia menemukan pil internal di tangan Yating. Mengembalikannya, mayatmu akan dibiarkan utuh. Andromalius menjerit sangat marah, darah merah tua terus menetes dari punggungnya. Yating mencibir sambil mengangkat tangannya, dia mengarahkan seberkas cahaya putih ke arah Andromalius. Dia mencoba untuk memblokir, tapi cahaya putih lembut itu tidak memiliki kegunaan menyerang, dan karenanya tidak dapat diblokir dengan cara ini. Dewa Iblis Ular Iblis hanya merasa seolah-olah dia terikat oleh sesuatu, dan tanpa sadar berbalik, menemukan dua sosok emas berdiri di sana. Sementara itu, Hao Yue menjaga pintu masuk tetap tertutup rapat. Dari segi ukuran, Andromalius jauh lebih kecil dari Hao Yue tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Meski ukurannya di atas 5 meter, ia tetap bisa bergerak tanpa hambatan di dalam gua yang berdiameter 3 meter ini. Tapi Hao Yue yang bertubuh sangat besar tidak bisa masuk, jadi memblokir pintu masuk tampaknya merupakan tugas terbaik baginya. Alasan mengapa Long Hao Chen menarik Dewa Iblis Ular Iblis ke dalam gua untuk melawannya sangat sederhana, itu untuk menjauhkan Andromalius dari pilar Dewa Iblisnya. Long Hao Chen dengan jelas melihat penguatan yang mampu diberikan oleh pilar Dewa Iblis kepada Dewa Iblis. Kegunaannya yang sangat besar memungkinkan Andromalius yang masih berada di langkah ke-8 membunuh Raja Boa Hutan di langkah ke-9. Dari sini, kita bisa membayangkan teror amplifikasi ini. Meskipun Long Hao Chen menebak bahwa Dewa Iblis Ular Iblis sudah kehabisan kemampuannya, dia tidak berani bertaruh, dia juga tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia menarik Andromalius ke sini dengan sangat hati-hati, agar dia tidak mendekati pilarnya. Meskipun jaraknya tidak bisa dianggap terlalu jauh, ini masih jauh lebih baik daripada melawannya di samping pilar Dewa Iblisnya. Andromalius melihat rencana Long Hao Chen sekilas, sampai pada kesimpulannya sendiri. Pemuda manusia yang mengenakan baju besi ini tampaknya hanya berada pada langkah ke-7 budidaya dalam pengertian Andromalius, tetapi untuk beberapa alasan. Pertama kali dia melihat Long Hao Chen, dia merasa seolah-olah hatinya terkena rasa sakit yang luar biasa, tanda firasat buruk. Karena berada dalam bahaya karena mengejar keuntungan kecil, dan karena telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Boa Hutan, dia tidak menyangka akan bertemu manusia di sini. Dan ini seharusnya adalah seorang ksatria manusia. Elemen cahaya yang menyinari Long Hao Chen benar-benar murni. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak menunjukkan keberatan. Dengan tangan kirinya memegang cahaya riak, dan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya. Menunjuk mereka ke tanah, dia dengan dingin menatap Andromalius. Niat pedang yang tajam terlihat samar-samar di sekelilingnya. Meskipun Long Hao Chen tetap diam, Andromalius merasa tidak nyaman dan gugup, seolah-olah Long Hao Chen sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Dia benar-benar yakin bahwa ketajaman ini bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh energi spiritual eksternalnya. Jika ini terjadi sebelum dia terluka, Andromalius bahkan tidak akan menganggap Long Hao Chen sebagai ancaman. Dalam pandangannya,
Musuh dengan tingkat kultivasi seperti ini dapat dihancurkan hanya dengan dominasi energi spiritualnya yang sangat besar, namun situasi saat ini tidak sama, lukanya fatal, dan dia tidak dapat menggunakan Demon God Transformation. Hal ini mengurangi kekuatannya saat ini menjadi 1/6 dari yang seharusnya, jadi ketika menghadapi ksatria manusia seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkena tekanan besar? Manusia, bagaimana kamu bisa berada di sana? Andromalius tahu bahwa pertanyaannya mungkin terasa kekanak-kanakan, tapi mau tak mau dia ingin bertanya. Ini terlalu aneh, dia tidak mendeteksi sedikit pun petunjuk tentang dirinya melalui inderanya, ditambah lagi waktu kemunculan manusia ini terlalu tepat. Long Hao Chen menunjukkan senyuman acuh tak acuh. Hai, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius, jika saya mengatakan ini hanya kebetulan, apakah kamu percaya? Sebenarnya, ini karena keberuntungan, atau mungkin harus kukatakan bahwa ini adalah anugerah dari surga, karena kami bisa bertemu denganmu pada saat pertarunganmu melawan Raja Boa Hutan. Pada saat ini akan menjadi kuburanmu. Saat dia berbicara, Long Hao Chen tidak akan memberikan Andromalius waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kaki kirinya melangkah maju, dan Arya Dewi Cahaya di tangannya menyerang Andromalius. Niat pedang seperti kekosongan tiba-tiba mengembun, berbeda dengan saat melawan Ahbau. Masa itu tidak tampak sedalam ketiadaan, namun menyebar luas, maju terus dengan sikap tirani. Memotong gunung yang menghalangi, mengeringkan air yang menghalangi, ini adalah prinsip di balik niat pedang dalam serangan Long Hao Chen. Tangan Andromalius bahkan tidak memiliki senjata, karena kedua tombak ularnya yang menembus kepala Raja Boa Hutan masih tertinggal di dalam mayatnya. Dengan suara gemuruh yang rendah, Andromalius mengayunkan tangan kanannya ke depan, mengeluarkan ledakan kuat elemen gelap spiral, yang berubah menjadi semacam lubang hitam, bertiup dengan fluktuasi elemen kegelapan yang kuat saat diarahkan tepat ke Long Hao Chen. Pada saat ini, berbicara lebih jauh tidak masuk akal, membunuh musuh adalah satu-satunya jalan keluar, jadi Andromalius memilih mengambil resiko. Tapi tepat pada saat ini, di punggungnya, sebuah serangan tajam datang, menusuk luka yang dia alami sebelumnya. Sekarang Andromalius tertarik karena efek dari daya tarik tungku Sein spiritual, dia hanya mampu menargetkan Long Hao Chen, tanpa pilihan lain. Meski begitu, meski dia punya pilihan, dia tetap memilih untuk mengincar ksatria ini, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Seluruh tubuh Long Hao Chen meledak dalam cahaya terang. Dia mundur sedikit, tapi pusaran air hitam dari tinju Andromalius terbelah, dan tubuh Andromalius juga terayun karenanya. Dari sini, kondisi lemah Andromalius sekali lagi terkonfirmasi. Pengawal suci ke-10 menyerang dalam sekejap, tampak seperti lampu listrik hijau yang meledak tepat ke arah Andromalius. Sepasang belatinya berhasil memotong seluruh sayap yang terputus di punggung Andromalius. Pengawal suci ke-10 menunjukkan penguasaan yang luar biasa, tidak hanya memotong sayap itu, tetapi juga menusuk beberapa pembuluh darah tebal di punggungnya. Sejenak, di punggung Andromalius, darah merah tua mulai menyembur keluar seperti air mancur. Strateginya terdiri dari mengalahkan Andromalius, tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Di saat yang sama dia melancarkan serangan ini, serangan pengawal suci ke-10 menyusul sekali lagi, mengarah ke punggung Andromalius. Tekniknya mirip dengan Long Hao Chen, tapi tanpa meminjam kekuatan musuh. Ini adalah tarian angin yang dia gunakan sebelumnya untuk membuang Medusa. Tidak hanya itu, beberapa cahaya bintang emas mulai berkumpul, membentuk tombak yang cemerlang, ditembak dari belakang, mengarah ke leher Andromalius. Ancaman besar-besaran membangkitkan kemampuan terpendam Andromalius, membiarkan mereka menerobos sepenuhnya. Meskipun dia terluka parah, dia adalah salah satu dari 72 Dewa Iblis, dan dia secara alami memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Dia sudah memikirkannya secara mendalam, dan mencapai kesimpulan bahwa melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluarnya, bahwa dia tidak mampu lagi menginginkan harta karun yang berada di sini. Selama dia berhasil keluar, dengan begitu banyak bawahannya di luar, dia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali. Jika musuh-musuh ini benar-benar menghentikannya di sini, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Menatap ke langit, Andromalius membuat gerakan aneh, melakukan posisi kuda, dan mengarahkan tangannya ke tanah. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya merah gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian dengan segera, sinar merah gelap menyebar, membentuk penghalang yang menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa penghalang yang menutupi dirinya terlihat sangat mirip dengan desain pilar Dewa Iblis. Serangan kelompok 3 Long Hao Chen jatuh ke penghalang ini,
dan membawa fluktuasi energi spiritual dalam jumlah yang luar biasa, namun dibiarkan tanpa cara untuk menerobos, rasanya seperti mereka langsung menyerang pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis di luar sepertinya merasakan krisis Andromalius, dan mulai bergetar ringan. Sinar merah tua kemudian memancar keluar darinya, melesat seperti anak panah ke arah Hao Yue yang menjaga gua. Tidak diragukan lagi, sinar merah tua ini ada di sini untuk menyelamatkan Andromalius, dan merupakan senjata terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Jika dia berhasil menyatu dengan kilatan merah tua ini, dia akan terserap oleh cahaya dan tersegel di dalam pilar Dewa Iblis, meskipun ini akan menyegel setidaknya selama 3 tahun, setidaknya itu akan membuatnya tetap hidup. Jika musuhnya hanya kelompok Long Hao Chen, mungkin Andromalius bisa mendapatkan jalannya bersama mereka, tapi sialnya, Hao Yue juga hadir, Hao Yue yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Di depan cahaya yang dikeluarkan oleh pilar Dewa Iblis, 5 kepala besar Hao Yue tiba-tiba terangkat, dan mata mereka berkilau dengan kilau serupa, tampilannya sangat aneh, mengandung kebencian, kesuraman, dan bahkan lebih banyak kemarahan dan kesedihan. 5 kepala besarnya terangkat dan mengaum amarah, semua mata mereka berubah menjadi warna ungu, dengan lapisan cahaya ungu beriak di sekitar tubuh Hao Yue. Pada titik ini, keagungan dan kekuatannya meningkat hingga menyerupai seorang penguasa yang mengendalikan semua makhluk di dunia ini. Segera, 5 kepala besar itu menggembung dengan liar, mengeluarkan riak-riak ungu yang menyambut pancaran sinar merah tua yang menggelegak. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengesankan. Cahaya merah tua itu bertemu dengan aura niat ungu, dan kemudian langsung meleleh seperti lahar. Jangankan menyelamatkan Andromalius di dalam gua, ia bahkan tidak berhasil melewati Hao Yue. Tidak hanya itu, niat ungu yang menyebar dari Hao Yue mulai menggelegak di dalam gua. Long Hao Chen merasakan indranya bergetar, dan ketika niat ungu itu bersentuhan dengan penghalang yang melindungi Andromalius, itu langsung meleleh, sesuatu yang serangan gabungan dari 3 kelompok Long Hao Chen bahkan tidak berhasil menembusnya. Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tampak kosong, itu tidak mungkin. Dia tidak ingin percaya bahwa situasi ini nyata, tapi itu terjadi tepat di depan matanya. Meluncur ke depan dan meluncurkan pukulan silang, Long Hao Chen meninggalkannya tanpa kesempatan untuk memulihkan napasnya, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Hao Yue, menyingkirkan pertahanan Andromalius tidak diragukan lagi menciptakan peluang bagus bagi mereka. Andromalius menghentikan serangan Long Hao Chen, dengan energi spiritualnya yang hitam pekat membentuk semacam baju besi sebagai pertahanan, ekor besar di punggungnya juga terangkat, menahan serangan pengawal suci ke-10 dan Yating berikutnya, namun, dia kini hanya mampu bertahan. Seringai dingin muncul di wajah Long Hao Chen, tapi bahkan bertahan pun tidak akan membantumu, karena dia tidak mengetahui situasi di luar. Long Hao Chen berasumsi bahwa Hao Yue dan 2 penjaga suci bisa berada di bawah tekanan besar, karena alasan ini, dia tidak bisa membuang waktu. Dengan kilatan cahaya merah, proyektil berbentuk pisau tajam meninggalkan bekas luka di tubuh Andromalius. Pengawal suci ke-12 adalah sumber serangan itu, menjadi orang yang menginstruksikan Long Hao Chen tentang teknik bela diri. Dia adalah pilihan terbaik untuk menghabisi musuh ini. Sementara pengawal suci ke-12 melangkah maju, mengambil tempat Long Hao Chen, dia mulai memanggil rekan-rekannya sekarang setelah tangannya bebas. Dengan kilatan cahaya terang, total 4 sosok muncul di samping Long Hao Chen. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan dan Han Yu muncul pada saat yang sama di samping Long Hao Chen, dan telah dipersiapkan sejak jauh sebelumnya. Setelah muncul, mereka tidak memerlukan Long Hao Chen untuk mengatakan apapun, dan berjalan sesuai dengan rencana awal, segera melepaskan energi spiritual mereka ke sekeliling. Long Hao Chen menginstruksikan Lin Xin, pergilah keluar dulu untuk membantu kelompok Hao Yue dengan gulungan. Yang lain, ikuti aku untuk serangan habis-habisan. Diameter gua 3 meter membatasi Andromalius sampai batas tertentu, tapi itu cukup untuk kelompok Long Hao Chen. Pada saat ini, tidak diperlukan lagi kecakapan teknis. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membunuh musuh di hadapan mereka. Long Hao Chen tetap tidak bergerak, mengambil cahaya riak di tangannya, dia memegang Arya Cahaya Dewi dengan kedua tangannya, segera dikelilingi kabut berwarna emas, menyimpan kekuatan. 3 orang lainnya bergegas keluar bersama. Sima Xian memiliki bola cahaya energi, Wang Yuan memiliki perisai jiwa ilahi, dan Han Yu memiliki darah merah liar. Semuanya mengeluarkan kemampuan terhebat mereka, dengan Sima Xian di tengah, Wang Yuan di kiri dan Han Yu di kanan melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap Andromalius.
Saat ini Andromalius sudah melupakan kesuramannya. Bukannya murung, dia malah menjadi cemberut. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, apa yang perlu dia takuti pada manusia ini? Bahkan jika dia lebih bodoh lagi, dia masih akan mengerti bahwa dia sedang berhadapan dengan pasukan pemburu iblis manusia. Dan lebih jauh lagi, itu harus menjadi satu dengan hanya satu di langkah ke-7, dan semua anggota lainnya di langkah ke-6. Tetapi bahkan pasukan pemburu iblis seperti itu merupakan ancaman yang fatal bagi kondisinya saat ini. 3 peralatan legendaris bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditolak, terutama bola cahaya energi milik Sima Xian. Melepaskan seluruh daya tembaknya, Sima Xian segera masuk dalam mode kegilaan, juga meminum pil haus darah yang diserahkan oleh Lin Xin. Kekuatan tungku spiritual dari guntur Dewa Ungu juga meletus, menjadikan serangan ini tanpa mempedulikan segala konsekuensinya. Pada keadaan Sima Xian ini, bahkan jika Long Hao Chen bertemu dengannya, dia hanya akan mampu mencoba melarikan diri darinya dan tidak lebih. Smash, Crush, Absorpsi, dan Triple Blast ditambahkan ke tungku spiritual Purple Godly Thunder. Saat bola cahaya energikal dihancurkan untuk pertama kalinya, bertabrakan dengan sosok besar Andromalius, itu menghasilkan unjuk kekuatan awal yang sangat kuat. Gua ini hanya berdiameter 3 meter, dan meskipun bergerak lurus merupakan hal yang mudah bagi Andromalius di lingkungan ini, bergerak di udara jelas mustahil baginya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan dengan kokoh. Bola cahaya energi berdiameter 1 meter membombardir tangannya yang disilangkan di depan tubuhnya, menutupi Andromalius dengan serpihan guntur dan cahaya ungu. Tubuhnya yang besar tidak mampu menahan diri untuk mengejang dan gemetar, memperlambat responsnya. Yang lebih mengerikan lagi, kedua tangannya menjadi hitam hangus, dan sejumlah besar energi spiritual yang digunakan untuk pertahanan terkoyak seluruhnya. Oleh karena itu, pengawal suci ke-10, ke-12, Yating, dan Han Yu serta Wang Yuan mengarahkan serangan mereka ke Andromalius secara berturut-turut, semuanya meninggalkan jejak yang dalam pada dirinya. Yang paling berbahaya adalah pengawal suci ke-10, yang membidik tepat pada luka asli Andromalius. Sekarang setelah luka bertambah di lokasi yang sama, bagian dalam tulang yang retak oleh Raja Boa Hutan sudah terlihat. Pengawal suci ke-10 hanya membedah tulang ini, membiarkan banyak daging keluar. Hal ini membuat Andromalius sangat kesakitan. Pengawal suci ke-12 agak terbuka hati, membidik pinggangnya, setidaknya setengah dari tulang besarnya memasuki bagian vital pinggang Andromalius di setiap serangan. Dengan perisai jiwa ilahi yang tertanam langsung dengan permata, Wang Yuan mengincar bahunya, sedangkan darah merah liar Han Yu membuatnya dalam mode mengamuk, dengan panik menghasilkan bekas luka tanpa jeda. Yating sebaliknya menggunakan mantra penyembuhan pada Andromalius, pemulihan hebat. Meskipun itu adalah mantra penyembuhan yang efektif ketika menargetkan Long Hao Chen, pengguna elemen kegelapan yang ditargetkan Andromalius seperti seseorang yang sedang bermandikan air es. Penampilan Andromalius saat ini terlalu rusak, namun meski begitu, kegigihan dan semangat juangnya masih belum hilang. Saat dia mengeluarkan teriakan marah ke arah langit, api merah tua tiba-tiba mulai menyala di dahinya. Saat dia berjuang dengan kekuatan penuh, dengan keras kepala mendorong semua orang menjauh. Saat api merah tua yang ganas menyulut seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, luka di tubuh Andromalius mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, kekuatan fisiknya meningkat tajam, seolah kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja terluka parah. Tapi bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Semua orang merasa putus asa di tengah keterkejutannya. Jika Andromalius benar-benar pulih ke kondisi puncaknya, orang yang takut dan harus melarikan diri justru akan menjadi kelompok mereka. Namun, salah satu dari mereka masih mempertahankan ketenangannya, dan itu adalah Long Hao Chen. Jangan panik, dia menggunakan mantra besar keruntuhan iblis. Long Hao Chen berteriak dengan suara rendah, dan masih menyimpan kekuatannya. Tatapannya yang penuh semangat masih terus menatap lekat-lekat pada Dewa Iblis ular iblis yang kekuatannya meningkat pesat. Itu benar, Andromalius sudah terluka sedemikian rupa, dan tidak ada pilar Dewa Iblis di dekatnya. Bagaimana dia masih bisa pulih dari luka-luka ini? Dan dengan kecepatan secepat itu, hanya ada satu jawaban yang mungkin, dan itu adalah penggunaan teknik yang tidak biasa dan luar biasa. Mantra besar keruntuhan iblis sangat kejam, dan bahkan Dewa Iblis pun akan menderita efek samping yang sangat parah karena menggunakannya. Mengingat keadaan Andromalius saat ini, menggunakannya seperti melepaskan separuh kehidupan, tapi dia tidak punya pilihan. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup.
namun semakin lemah kondisi tubuhnya, semakin pendek durasi mantra besar keruntuhan iblis. Setelah diperingatkan oleh Long Hao Chen, semua orang berkumpul berdampingan. Setelah sekian lama menjadi satu tim, tingkat koordinasi mereka sudah cukup. Selama Andromalius dilarang keluar, mantra besar keruntuhan iblis hanya akan menyebabkan keruntuhannya sendiri. Karena kekuatan besar dari Tungku Sein spiritual, yang lain tidak perlu mempertimbangkan hal lain, dan bisa memberikan segalanya untuk menyerang. Penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur ke sisi Long Hao Chen, dan Yating berubah menjadi cahaya untuk memasuki area Dewi Cahaya. Pada saat ini, di tubuh Long Hao Chen api emas gelap yang kuat melonjak. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak hanya muncul di area Dewi Cahaya, tapi di seluruh tubuh Long Hao Chen. Setelah melalui penyimpanan kekuatan, Long Hao Chen menyulut sebagian besar energi spiritualnya sendiri. Ini adalah api eksklusifnya sebagai api pilihan dewa. Di luar gua, rawa-rawa tiba-tiba mulai terlihat berkilau, dan siluet ilusi Dewi Cahaya diam-diam muncul entah dari mana, menerangi seluruh lingkungan. Hamparan luas rawa beracun dialihkan oleh auranya, yang juga menerangi area rawa yang berantakan. Jumlah ular iblis yang hidup sudah hampir nihil. Hao Yue, penjaga suci ke-9 dan ke-11, dan Lin Xin yang datang kemudian dengan gulungannya hampir telah memusnahkan beberapa ratus ular iblis secara menyeluruh. Ular iblis dan boa hutan ini mendapat konsumsi besar-besaran dari pertempuran sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka masih bisa menahan serangan mantra kuat yang tiba-tiba ini? Di dalam gua, terdengar serangkaian ledakan besar. Pemecah ruang milik Wang Yuan, tungku spiritual guntur Dewa Ungu milik Sima Xian, dan pedang suci Han Yu ditambah serangan Asura, semuanya berturut-turut membombardir ular dewa iblis. Meskipun mereka semua berhasil dipukul mundur tanpa kecuali, sikap Andromalius yang meningkat nyaris kelelahan karena mereka. Tengkorak api biru besar muncul pada saat ini, dengan keras menghantam dada Andromalius, memberinya sensasi lesu saat dia bersiap untuk melakukan upaya lain untuk bergegas keluar. Ancaman sisa dari ular iblis di luar tidak banyak, jadi Lin Xin kembali ke rekan-rekannya setelah melemparkan beberapa gulungan. Saat ini, Andromalius tampak sangat mengintimidasi. Di sekujur tubuhnya, pembuluh darah besar membengkak, dan darah merah tua membuat penampilannya tidak bisa dikenali. Hanya sikap mengesankan dari tubuhnya yang benar-benar kuat, dan dia tampaknya telah mendapatkan kembali kedudukan seseorang di puncak langkah ke-8, kedua tangannya ditutupi sisik tebal, dia menyilangkan tangannya, saat dia berusaha menahan serangan kutukan api dari Lin Xin, yang berakhir dengan tangannya terbakar hitam hangus, suhu mengerikan dari api Heart of Flame menghasilkan damage yang cukup signifikan. Andromalius mengeluarkan raungan marah dekat dengan binatang ajaib, dan dengan panik melepaskan energi spiritual yang mengerikan dari elemen kegelapan di tubuhnya untuk membentuk proyektil terang, mengarah langsung ke Long Hao Chen. Seluruh gua tampak berputar karena bola merah tua yang berkilauan ini. Perasaan tercekik menyerang semua orang yang sedang mempersiapkan serangannya. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, dahi Long Hao Chen tiba-tiba berkilau, memperlihatkan 9 kilatan cahaya berwarna emas keunguan. Di matanya, cahaya ilahi ditembakkan, dan api emas gelap yang naik ke tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi terang, mengeluarkan kilau yang sangat menyilaukan, bahkan rekan satu timnya pun mau tidak mau menutup mata mereka saat itu juga. Area Dewi Cahaya mengirimkan desas-desus yang sangat cepat, orang bisa melihat pada titik ini bahwa ia bergetar sedikit di tangan Long Hao Chen, saat bilahnya mulai memancarkan transparansi, segera, seluruh gua mulai bergetar sangat tajam. Warna emas dan merah tua menghilang hampir bersamaan, dan area Dewi Cahaya di tangan Long Hao Chen menghilang tepat pada saat itu. Tepat di depannya adalah Andromalius, yang mempertahankan postur yang sama, dan bahkan ada bola cahaya merah tua raksasa di depannya. Namun, dia tampak membeku sepenuhnya, juga terhenti. Apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang tahu, karena saat cahaya terang itu bersinar, mereka semua tanpa sadar menutup mata, dan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Di luar gua, ilusi Dewi Cahaya juga menghilang. 5 kepala besar Hao Yue masih melihat ke atas, tetapi tampak agak terganggu, seolah merasakan sesuatu. Bola cahaya merah tua itu tiba-tiba keluar tanpa tanda, dan bahkan tidak menimbulkan efek ledakan, seolah dipotong seperti tomat, hanya berubah menjadi cairan kental, menghilang di udara. Sima Xian, Wang Yuan dan Lin Xin langsung membuka mata lebar-lebar, karena mereka melihat dengan jelas bahwa dari kepala hingga kakinya, bekas luka muncul di sekujur tubuh Andromalius, yang akhirnya mulai bergetar. Jejak cahaya menjadi semakin terang, dan guncangan tubuh Andromalius pun semakin meningkat.
Akhirnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari tubuhnya. Dewa Iblis ular iblis yang sangat kuat akhirnya jatuh. Dengan sejumlah besar potongan tubuhnya jatuh ke tanah, lingkungan sekitar menjadi diwarnai dengan darah merah cairnya. Tubuh Long Hao Chen juga sedikit bergoyang, dan Han Yu buru-buru meraih tangannya. Datang dari samping, dua penjaga suci yang tidak datang tepat waktu untuk memberikan dukungan mereka mulai menunjukkan rasa takut pada nyala api yang berfungsi sebagai mata mereka. Alasan mengapa mereka tidak menutup mata hanyalah karena mereka tidak bisa. Untuk alasan ini, dari semua orang yang hadir, hanya mereka yang melihat apa yang dilakukan Long Hao Chen.